Coba cek di dasar putusan PT UN, ada nggak proses untuk bisa melakukan penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh PT KAI? PT KAI Diver 4 Tanjung Karang mengeksekusi lahan yang berlokasi di Jalan Rambutan Ujung, Kelurahan Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Lahan yang diklaim milik KAI itu, di atasnya terdapat satu bangunan rumah dan 12 kios. GM Humas PT KAI yakni Ashar Zaki mengatakan bahwa hari ini pihaknya menertibkan lahan milik KAI yang ada di Jalan Rambutan seluas 1.460 meter persegi. Untuk diketahui bahwa penertiban ini dilakukan berdasarkan pihak KAI memiliki sertifikat sejak 2016 dan juga berdasarkan peta gambar lengkap sejak tahun 1913. Sebelumnya memang, pada tahun 68 keluar sertifikat di lahan tersebut. Ia mengatakan di tahun 2020 pihaknya meminta pembatalkan sertifikat dan di 2020 juga mendapatkan sertifikat secara inkrah. Lahan ini jelasnya sudah sosialisasikan pada warga, karena lahan ini adalah sah milik PT KAI. Surat pernyataan sudah dikirimkan pada tahun 2020 hingga 2023 dan pihak KAI mengedepankan pendekatan secara humanis kepada orang-orang yang ada di tanah tersebut. Selama ini, warga yang berada di lokasi tersebut tidak ada ikatan kontrak dengan PT KAI. Sementara itu, kuasa hukum warga yaitu Direktur LBH Bandar Lampung yakni Sumaindra Jawardi menyampaikan, pihak warga menanyakan surat yang dilakukan pengosongan lahan oleh PT KAI. Selanjutnya di tahun 2016, PT KAI melakukan proses penerbitan HGB. Padahal secara faktual di objek ini ada sertifikat hak milik warga. Ada putusan dari PT UN Bandar Lampung yang diajukan oleh KAI kepada BPN terkait dengan proses pembatalan sertifikat. Tapi pihak keluarga tidak termasuk dalam proses pembatalan itu, pihak warga juga akan melakukan pelaporan ke Polresta dan DPRD atas yang dilakukan pihak PT KAI. Untuk diketahui, lahan tersebut sudah pernah digadaikan 2 kali ke bank oleh warga yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Linar yang merupakan salah satu anggota keluarga yang menempati lokasi yang jadi pengosongan PT KAI tersebut mengatakan, sejak tahun 68 keluarga besar sudah menempati tanah ini dan tidak ada masalah. Ia mengatakan terkait sertifikat bisa digadaikan ke Bank BRI sebanyak 2 kali dengan nominal ratusan juta. Semua ini dikarenakan secara surat yang dimiliki, lengkap, mulai dari surat hibah dan sertifikat. Selain itu, PLN juga pernah membeli tanah ke pihaknya karena untuk mendirikan gardu. Ia mengaku, sertifikat yang dimiliki seluas 1.432 meter persegi sudah turun-menurun. Linar mengungkapkan, mulai ada gangguan dari PT KAI ini di tahun 2011. Tapi mulai ada gugatan baru-baru ini, oleh karenanya, dengan adanya peristiwa tersebut pihaknya meminta bantuan pada lembaga bantuan hukum. Sejumlah warga masih menunggu di sekitar lokasi. Sementara puluhan pengamanan dari Satpam hingga polisi juga berjaga di sekitar lokasi yang saat ini telah disegel dengan pagar keliling dan juga dipasang papan pengumuman dari bandar. Ini hanya ada sertifikat fasilitas bangunan di situ. Tidak ada dokumen. Nggak ada nih. Biarin. Live di Facebook. Ya, jadi dasar ini kan dasar dari putusan PT UN. Coba cek di dasar putusan PT UN, ada nggak proses untuk bisa melakukan penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh PT KAI? Jadi kegiatan penertiban ini adalah kegiatan yang memang Sekarang saya tanya, seluruh bangunan-bangunan terhadap ini, asetnya. apakah kemudian memang dibangun oleh PT KAI? Oh, surat eksekusi tadi kami sudah pertanyakan. Dari keluarga pun sudah menanyakan berapa kali, tapi mereka diam. Tidak ada surat sepotong pun untuk eksekusi rumah kami. Ya, sekarang pun kami lagi melaporkan ke kantor Polresta. Menunggu laporan ada keluarga kami di sana. Sementara kok mereka berani ngusir kami, tapi tidak ada sepotong surat.
Usirnya secara paksa, ditarik kayak mengusir teroris. Sedangkan kami cuma ada berapa orang, mereka 3 kompi dari Polresta, dari TNI, ya, semua kayak mengusir teroris, usir paksa. Kami mau usut tuntas. Doain aja ya, insya Allah kami menang ya. Kalau memang itu karena memang itu hak kami, memang itu punya kami, bukannya kami ini, memang itu punya kami. Itu dari kami kecil, bener, dari bapak saya masih kecil, dari kakek dihibahin ke orang tua saya, surat hibahnya pun masih ada. Keluarga menanyakan kepada PT KAI dasar proses ya kan pengosongan yang dilakukan oleh PT KAI. Karena faktanya bahwa kalau kemudian kita melihat dari dokumen-dokumen keluarga mendapatkan surat pelepas hak dari negara, kemudian terbit sertifikat 1968. Sampai hari ini lokasi ini dikuasai oleh keluarga terus-menerus, dan kemudian bangunan dan lain sebagainya itu dibangun oleh keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun 2016 PT KAI mengajukan proses penerbitan HGB yang secara faktual bahwa di objek ini ada sertifikat hak milik, dan kemudian kalau mengacu terhadap proses pembatalan sertifikat seharusnya PT KAI tidak bisa melakukan upaya pengosongan. Karena faktanya hari ini sejak 68 bahwa objek ini adalah milik keluarga. Bahkan fakta-fakta yang lain misal PLN hari ini itu membeli dengan pihak keluarga sejak tahun 1973-an gitu. Kemana aja PT KAI selama ini terhadap objek ini yang mengklaim bahwa ini adalah aset mereka yang diterbitkan oleh negara tahun 1968, dan kemudian dari proses itu sampai dengan hari ini keluarga secara patut menguasai objek dan membayar pajak. Catatan PT UN itu berbicara terkait dengan pembatalan surat keputusan. Apakah berkaitan dengan objek? Ya enggak, karena yang dibatalkan adalah surat keputusannya soal sertifikatnya. Ya kalau kemudian PT KAI hari ini mau mengambil objek, silakan gugat kembali terhadap objek ini. Gitu. Karena faktanya bahwa penguasaan yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya didasarkan pada pelepasan hak dan pemberian hak serta adanya penerbitan sertifikat oleh negara. Jadi hari ini bukan proses eksekusi ya, melainkan proses penertiban lahan milik PT KAI. Lahan yang berada di Jalan Rambutan seluas 1.460 meter persegi. Kenapa kami melakukan penertiban ini? Karena PT KAI memiliki sertifikat yang tahun 2016. Di tahun 2016 kami mengajukan sertifikat yang berdasarkan dari ground card yang kami miliki, atau sebuah gambar, peta gambar ground card yang dari tahun 1913. Sampai saat ini PT KAI tidak ada proses hukum ataupun permasalahan hukum dengan ahli waris yang ahli waris dari sertifikat yang sudah kami batalkan sebelumnya. Memang di tahun 2022 ahli waris mengajukan gugatan terhadap PT KAI, namun oleh mereka juga gugatan tersebut dicabut. Jadi sampai di tahun 2023 detik ini kami tidak ada proses permasalahan hukum dengan ahli waris. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.